memberi surat, Pak Dirman, ini kita harus mengadakan serangan umum agar supaya kita bisa memberikan tahu bahwa TNI masih berjaya, negara kesatuan Republik Indonesia masih merdeka. Nah, kemudian oleh Pak Dirman dibalas, ya Sultan, saya setuju usulan Sultan, saya mohon Sultan berkoordinasi langsung kepada Pak Harto, karena yang tahu persis, yang bisa memimpin serangan Jogja itu adalah Pak Harto. Kita semuanya, dan kebiasaan saya ini mungkin bisa dilanjutkan. Saya ada salam merdeka. Merdeka! Terima kasih. Ya, mohon maaf, saya jadi tentaranya sudah zaman-zaman yang dulu. Pensiun sudah lebih dari 20 tahun. Jadi mungkin acara sekarang ini alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu salam hormat kami kepada Bapak para sesepuh, khususnya Pak Harjo dan yang lain-lainnya. Salam hormat kami. Terima kasih atas acaranya ini, Pak, karena acara ini menyangkut masalah sejarah. Sejarah ini sangat penting untuk, terutama untuk perjuangan kita para muda yang akan membangun bangsa dan negara ini. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oleh karena itu acara sejarah ini sangat berharga, sangat penting untuk kepentingan pendidikan perjuangan kita, kehidupan kita dari sekarang sampai yang akan datang. Tetapi juga ini perlu diingat, zaman sekarang ini zaman muda-muda. Saya sering kadang-kadang merasa, waduh ini sudah tua, jadi sudah selalu ketinggalan oleh yang muda-muda. Tapi saya melihat ada suatu masalah tentang sejarah ini, karena sejarah ini ternyata bisa dibuat lain daripada sejarah yang benarnya. Ini biasanya dipakai oleh bangsa-bangsa atau oleh negara-negara yang dulunya itu termasuk yang menindas suatu bangsa atau negara. Contohnya sejarah-sejarah tentang perjuangan Indonesia zaman Belanda sebagai penjajah kadang-kadang bisa dirubah oleh Belanda, disajikan kepada internasional, sehingga banyak sekali kadang-kadang perjuangan kita ini lain dengan yang sebenarnya. Begitu juga tentang masalah-masalah tentang selain perjuangan, yaitu Budi Utomo dan sebagainya. Kemudian ini ya,
merubah rasa rasa pemikiran dan perhatian nasionalisme kita dan sebagainya. Ini saat ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, sering-seringlah kita melakukan seperti ini, ya kan, yang sekarang diadakan, yaitu seminar nasional tentang sejarah, sehingga kita mendapatkan kebenaran daripada sejarah itu. Ini perhatian saya, dan salam hormat kami untuk semua para sesepuh dan para peserta yang ada di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan menguraikan tentang serangan umum 1 Maret, tetapi didahului dengan kenapa itu terjadi di Yogyakarta. Nah, oleh karena itu saya akan mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 45 bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Itu di Jakarta tanggal 17 Agustus. Setelah itu sehari berikutnya tanggal 18 Agustus tahun 45 disahkanlah Undang-Undang Dasar tahun 45 yang menyatakan disitulah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Jadi Pancasila yang telah diproses mulai sebelumnya, mulai bulan Juni tahun 45 itu, terus diputuskanlah pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itu Pancasila menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Kalau biasanya mungkin begitu merdeka, wah kita gembira semua. Habis itu, alhamdulillah kita ini sudah merdeka, sudah masuk kepada pintu gerbang kemerdekaan. Kita tidak dijajah lagi, kita bisa kemudian kita bangun negara ini. Kira-kira begitulah ya. Tapi aneh, kalau bangsa Indonesia itu tidak begitu. Ternyata begitu dinyatakan proklamasi, sebentar kemudian sekutu datang. Nah, sekutu datang, yang mimpin sekutu itu Inggris kebetulan ke Indonesia itu. Nah, itu di dalamnya ikut dari Belanda, Nika itu dari Belanda, masuk ke Indonesia. Mereka mau melepaskan atau mau soal penjajahan yang telah dilakukan kepada Indonesia, yaitu dari Jepang. Mau mengusir Jepang, mau mengambil senjata-senjata Jepang dan sebagainya. Mereka masuk. Nah, tapi sebelumnya begitu yang namanya tentara Indonesia pada waktu itu masih apa namanya ya, masih belum dikatakan tentara, laskar, itu begitu merdeka langsung menyusul ke Jepang, ke tempat-tempat Jepang untuk mengambil senjata.
untuk dijadikan senjatanya pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Nah, itu terjadi juga di Jogja nanti, yaitu di Kota Baru. Di Kota Baru di Jogja itu begitu merdeka serbu ke di Kota Baru itu ada museum, ada asramanya tentara Jepang. Mau diserbu ke sana, tapi Jepang pada waktu itu belum mau begitu saja menyerahkan, terjadilah pertempuran. Dan itu pertempuran saat itu sudah mulai. Yang namanya Pak Harto itu sudah mimpin untuk serbuan ke mana, ke Jepang ini. Dan itu sering diupacarakan oleh Dewan Harian Daerah 45 di sana, ya. Jadi itu, ya. Nah, ibu kota pada saat 17 Agustus itu adalah Jakarta. Terus apa artinya 1 Maret 49 serangan umum Yogyakarta mau terus dijadikan suatu hal yang sangat strategis begitu. Itu ternyata ibu kota negara Jakarta ini dipindahkan karena diserbu oleh sekutu, harus pindah ke Jogja. Siapa yang memberikan saran itu? Yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Disinilah hebatnya Sri Sultan itu selalu ingat, wah ini bahaya ini. Kalau nanti ini tidak dipindahkan, mungkin bangsa Bung Karno, Bung Hatta dikejar oleh Belanda, dicari mau dibunuh dan sebagainya. Ini terjadi. Oleh karena itu beliau pada tanggal berapa itu? Kalau nggak salah Januari tahun 46, si Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini memberikan surat kepada Presiden Soekarno agar supaya aman dan terus bisa memimpin, tolong dipindahkan ke Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 3 Bung Karno rapat dengan para menterinya, tanggal 4 Januari langsung memberikan balasan. Baiklah, saya dan rombongan saya akan ke Jogja untuk memindahkan pimpinan nasional di Yogyakarta. Maka pada selanjutnya adalah bergerak ke Yogyakarta. Nah ini, jadi Jogja pada saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Pada saat situasi nikah itu menyerang Jakarta, kok tidak ada, tahu-tahu sudah pindah ke Yogyakarta, tahu. Maka pada serangan kedua dari Belanda, arahnya tidak lagi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan, tapi dipusatkan ke Yogyakarta. Nah, serangan itu masuk ke Jogja itu bulan Desember tahun 48, di mana Bung Karno dan Bung Hatta sudah memimpin Indonesia itu di Yogyakarta. Akhirnya Belanda karena kekuatannya besar, kemudian TNI pada saat itu terusik tahun 48, pada waktu siap menghadapi Belanda itu, tiba-tiba itu ada gerakan di Jawa Timur, yaitu PKI ingin merebut kekuasaan
Indonesia. Nah, oleh karena itu TNI banyak digerakkan untuk melawan itu. PKI ya, PKI itu di Jawa Timur tahun 48, sehingga Jogja ini berkurang kekuatannya. Diserang oleh Belanda, maka kalahlah kita. Kekuasaan langsung Jogja itu dikuasai oleh Belanda, dan kemudian Pak Harto, Bung Karno dan Bung Hatta dan para menteri ini ditarik untuk di penjara, ditahan oleh Belanda. Nah, di sini ada darurat, kedaruratan dari pimpinan negara karena telah ditahan oleh Belanda. Terus akhirnya bagaimana? Kalau begini, yang satu, pimpinan presiden itu dalam keadaan darurat ini ditunjuklah, yaitu Bapak siapa namanya, yang ada di Sumatera Barat di Padang, Bapak Safrudin Prawira Negara, menjabat sebagai Presiden PLT Presiden Indonesia selama Bung Karno dan Bung Hatta ditahan oleh Belanda. Itulah terjadi. Nah, sekarang bagaimana kehebatan yang digambarkan di sini, yaitu adalah Bapak Soeharto dan Bapak Panglima TNI Pak Dirman tidak mau ditahan oleh Belanda. Pak Dirman mengatakan berpisah pada Bung Karno sebelum Bung Karno ditahan, saya akan bergerak terus bersama-sama dengan rakyat untuk bergerilya. Ini satu. Nah, kemudian di dalam saat bergerilya ini, jangan lupa bahwa Pak Dirman sudah menunjuk, sudah mengangkat Pak Harto ini sebagai komandan di Jogja. Nah, komandan di Jogja ini, Pak Harto langsung membangun kekuatan dari rakyat untuk menjaga Jogja, juga bagaimana caranya agar supaya selalu mencegah supaya Belanda ini jangan seenaknya. Jadi terjadilah berbagai peperangan di Jogja yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, ya kan? Paling tidak itu 5 kali sebelum tanggal 1 Maret itu. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Maret ini ada rencana. Rencana ini diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Disinilah hebatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan tahu bahwa pada saat itu terjadi sidang di PBB, yang sidang di PBB itu membicarakan tentang Indonesia. Belanda di situ bersitegang untuk menekan terus Indonesia supaya Indonesia itu tidak merdeka, tapi Indonesia itu tetap di dalam pengaturan dan penjajahan dari Belanda. Nah, ini di PBB suara itu sudah mengatakan bahwa bagaimana Indonesia bisa maju, TNI-nya sudah tidak ada, begitu. Nah, kemudian
dari sinilah ada usulan dari ke-9 tadi kepada Pak Dirman, memberi surat, Pak Dirman, ini kita harus mengadakan serangan umum agar supaya kita bisa memberikan tahu bahwa TNI masih berjaya, negara kesatuan Republik Indonesia masih merdeka. Nah, kemudian oleh Pak Dirman dibalas, ya Sultan, saya setuju usulan Sultan, saya mohon Sultan berkoordinasi langsung kepada Pak Harto, karena yang tahu persis, yang bisa memimpin serangan Jogja itu adalah Pak Harto. Nah, oleh karena itulah maka langsung si Sultan Hamengkubuwono IX ini manggil Pak Harto, kemudian membuat rencana serangan itu di keraton beliau. Ini adalah suatu sejarah, ya. Ini suatu sejarah. Sebetulnya catatan sejarah ini sudah ada, sudah jelas, di mana-mana ada, di museum-museum ada, bahkan yang namanya di Jogja itu museumnya luar biasa itu untuk Jogja itu. Tetapi kenapa kok di dalam sekarang ini ada kepres tentang apa namanya, Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Kepres nomor 02 tahun 22, ini kok dihilangkan kata dari Pak Harto. Inilah yang saya mohon, sebetulnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan Kepres ini sangatlah bagus, karena memang itu aslinya setelah serangan itu kemudian dimenangkan oleh TNI selama 6 jam, tetapi ini bisa didengar dan diketahui oleh seluruh dunia yang pada saat itu sedang ada sidang keamanan di PBB, sehingga disitulah jatuhnya Belanda. Akhirnya PBB itu menekan kepada Belanda, Belanda, kamu harus menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kamu harus mengakui dan tidak menghilangkan serangan-serangan kepada bangsa Indonesia. Dan itu yang namanya pemimpin-pemimpin negeri Indonesia itu harus segera dilepaskan. Ini ada perintah langsung, permintaan dari PBB menekan pada Belanda. Disinilah bagusnya serangan umum 1 Maret tahun 49 itu. Dan ini yang usul adalah si Sultan Hamengkubuwono IX, diterima oleh Pak Dirman. Pak Dirman memerintahkan langsung kepada Pak Harto. Pak Harto dan Sri Sultan membuat rencana, dan Pak Harto lah yang memimpin pelaksanaan sidang umum 1 Maret itu. Jadi tiga tokoh ini yang paling berjasa, terlihat sekali, dan itu ada di gambar ini semua, tiga-tiganya ini. Oleh karena itu maka kami mohon ini untuk kalau bisa nama Pak Harto itu masukkanlah di situ,
Karena ini memang kejadiannya, dan ini suatu kebenaran yang sudah diakui oleh seluruh rakyat kita. Demikian ya Pak. Nah kemudian setelah terjadi itu, maka Belanda kemudian ditekan. Akhirnya Belanda memanggil pimpinan Indonesia ini untuk mengadakan namanya rapat meja bundar, rapat meja bundar di Belanda. Disitulah dinyatakan Belanda mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Ini yang terpenting. Setelah itu maka dibebaskanlah yang namanya Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta sudah dibebaskan, maka berjumpa dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau mengatakan, Bung Karno, kalau memang sudah aman, Bapak sebaiknya kembali ke Jakarta. Dan ternyata Bung Karno setuju. Maka pada tahun 17 Agustus 50 itu kembali Bung Karno itu memimpin Indonesia dari Jakarta. Ini kembali. Jadi di sini ada suatu hal ya dari sejarah ini yang inti, yaitu tentang perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota negara itu harus dilaksanakan apabila ada permasalahan yang itu harus dipindahkan. Jadi sebagai syaratnya itu. Kemudian kalau sudah selesai, syarat itu sudah hilang, ditawarkan kembali untuk kembali ke tempat semula. Jadi pemindahan ibu kota negara syaratnya atau dasarnya itu adalah suatu sejarah yang sangat penting, lahirnya dari kemerdekaan, lahirnya dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan lahirnya dari landasan kehidupan kebangsaan kenegaraan, yaitu Pancasila. Semuanya di Jakarta. Janganlah kita memindahkan ibu kota suatu negara untuk bisa menghilangkan sejarah. Ini yang perlu sekali kita pikirkan bersama. Kalau soal pembangunan, sebaiknya memang seluruh Indonesia ini dibangun. Kalau mau membangun, pindah misalnya dari Jawa, pindahkan Sumatera, Kalimantan mau dibangun, silahkan. Tapi kalau memindahkan ibu kota negara, menurut saya lain masalahnya, lain. Permasalahannya adalah kesejahteraan dari sejarah yang sebenarnya. Itu saja. Ini yang perlu menjadikan masalah ya, menjadi tapi Pak, sekarang ini sudah masuk menjadi apa namanya, ini ya, sudah masuk menjadi apa namanya, undang-undang. Nah, kalau sudah masuk menjadi undang-undang, bagaimana dan sebagainya, itu masalah yang nanti lah. Tetapi inilah ya masalah sejarah itu tadi.
Kemudian saya, karena waktunya ini, saya ini dulu, nanti ada yang lainnya yang akan menarik. Begitu Belanda ini mengerti, yang memimpin semua serangan tadi, yang memenangkan di kota Jogja itu adalah Pak Harto, maka terus dengan cari solusi sendiri, tentara Belanda ini bagaimana mencari Pak Harto supaya Pak Harto itu bisa dihantam, bisa ditahan dan sebagainya. Nah, baru karena Pak Harto itu berasal dari, lahir di mana? Di Kemusuk. Wah, ini begitu kalau cari di Kemusuk supaya dapat. Nah, banyaklah sekarang serangan-serangan dari Belanda menuju ke Kemusuk. Tapi karena saya ini nanti ada yang akan menjelaskan khusus Kemusuk, saya persilahkan saja. Jadi kira-kira dari saya itu ya Pak, inilah pentingnya bulan Maret ini adalah bulannya Pak Harto, karena banyak sekali kejadian-kejadian bulan Maret ini yang betul-betul itu dilaksanakan oleh Pak Harto, dan itu membuat Pak Harto dan membuat kita secara nasional itu terus maju ke depan. Oleh karena itu marilah kita nanti mempelajari apa yang dilaksanakan oleh Pak Harto, dan nanti bekal-bekal Pak Harto kepada saya waktu saya mau jadi Pangdam Diponegoro dan sebagainya, itu nanti kalau ada waktu nanti akan saya sampaikan kemudian. Jadi kira-kira saya seperti itulah. Saya mohon maaf sekali, inilah orang tua zaman dulu, zaman perjuangan, itu yang mendasari apa yang saya katakan ini adalah dasar-dasar utuh dari perjuangan. Bukan hal-hal yang salah dari sisi politik dan sebagainya. Tidak ada masalah itu. Bagi saya hanya inilah sejarah perjuangan nasional kita. Sampai terakhir saya bisa mengatakan begini ya. Mohon maaf Pak, satu lagi. Ini kan NKRI. NKRI itu didirikan tanggal 18 Agustus tahun 45 melalui Undang-Undang Dasar 45. Dasarnya adalah itu. Jadi kalau kita mengatakan NKRI harga mati, maka NKRI harga mati itu adalah NKRI-nya harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli pada saat itu, berdasarkan Pancasila, berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu sekarang berbeda. Ini para pemuda, pikirkanlah. Saya tidak ini hanya sebagai rasa perjuangan saya. Itu aja. Satu hal itu. Dan itulah mudah-mudahan kita semua mengerti akan hal ini. Mohon maaf lahir batin. Nanti saya akan sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.